Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini belajar tematiknya bersama dengan Bunda. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita belajar tema 7 September 1 pembelajaran 1 dan 2. Anak soleh, jangan lupa ya sebelum belajar baca lafaz basmalah dan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Doa dulu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini, anak soleh perhatikan dulu ya. Mari semuanya kita bernyanyi lagu Pamanku Datang. Anak soleh semuanya kita bernyanyi ya. Perhatikan lirik lagu berikut ini. Setelah bernyanyi, kita akan menentukan luas bangun datar dengan satuan tak baku. Luas bangun datar adalah bidang yang dibatasi oleh sisi-sisi permukaan bangunan datar yang dihitung dengan satuan tak baku. Contohnya itu persegi satuan. Semuanya perhatikan soal berikut ini ya, agar lebih memahaminya. Tentukan luas dari bangun datar persegi panjang ini dengan menggunakan satuan tidak baku, yaitu petak satuan. Nah, letakkan petak satuan pada permukaan bangun datar persegi panjang tersebut. Setelah itu, kita hanya tinggal menghitung ada berapa petak satuan yang terdapat pada permukaan bangun datar persegi panjang tersebut. Nah, setelah dihitung jumlahnya ada 28 petak. Jadi dapat disimpulkan bahwa luas dari bangun datar persegi panjang ini adalah 28 petak satuan. Udin, Edo, Beni, Dayu, dan Siti juga berkunjung ke rumah Lani. Mereka berkumpul di ruang makan. Bibi Lani bekerja di pabrik pengolahan makanan. Bibi menceritakan macam-macam cara mengolah bahan makanan.
Bibi menunjukkan teks bacaan tentang teknologi pangan. Udin, Edo, Beni, Dayu, Siti, dan Lani membaca bersama-sama. Mari membaca teks berikut. Hasil teknologi pangan. Manusia butuh makanan terus-menerus. Bahan makanan yang diperlukan berasal dari hasil panen. Panen terjadi pada waktu tertentu saja. Oleh karena itu, dicarilah cara agar makanan dapat bertahan lebih lama. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan. Kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Mangga dan stroberi diolah menjadi manisan dan selai. Daging dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan kornet. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Selanjutnya, makanan olahan tersebut disimpan dalam kaleng atau dalam plastik kedap udara. Kedap udara maksudnya adalah tidak dapat dimasuki oleh udara. Proses penyimpanannya dapat membuat makanan lebih awet. Nah, carilah jenis makanan baru yang dihasilkan oleh teknologi pangan. Kelompokkan jenis makanan hasil panen dan makanan hasil teknologi pangan. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Nah, hasil panen yang pertama adalah kacang kedelai. Hasil teknologi pangannya adalah tahu. Kemudian hasil panen yang kedua adalah mangga. Hasil teknologi pangannya adalah manisan. Hasil panen yang ketiga adalah daging. Dan hasil teknologi pangannya adalah bakso, sosis, dan kornet. Kemudian hasil panen yang keempat adalah stroberi. Hasil teknologi pangannya adalah selai. Hasil panen yang kelima adalah susu. Hasil teknologi pangannya susu bubuk, keju, dan yogurt. Amati kalimat yang berwarna merah pada teks hasil teknologi pangan. Kalimat tersebut merupakan kalimat utama pada setiap paragraf. Berikutnya kita akan belajar tentang keragaman anggota keluarga di rumah. Perhatikan materi berikut ini ya. Salah satu contoh keberagaman di rumah yaitu perbedaan makanan kesukaan atau makanan favorit. Walaupun berbeda makanan kesukaan, semua anggota keluarga tetap saling menghargai. Dengan tetap saling menghormati dapat tercipta kerukunan, keharmonisan, ketentraman, dan rasa saling menyayangi. Untuk menyikapi keberagaman di rumah, diperlukan sikap tenggang rasa. Tenggang rasa artinya menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Dengan sikap tenggang rasa, kehidupan di rumah menjadi rukun dan harmonis. Nah anak-anak, apakah di antara anggota keluargamu ada yang menyukai makanan tradisional? Ya, di sini Bu Guru berikan contoh dalam satu keluarga mempunyai kesukaan makanan tradisional masing-masing. Contohnya, ibu suka rendang dari Padang dan karedok dari Jawa Barat. Ayah suka nasi gudeg dari Yogyakarta. Kakak lebih suka soto Betawi dari Jakarta. Baik anak soleh, jangan lupa ya untuk mengulangi lagi materi hari ini agar semuanya dapat lebih memahami. Dan untuk hari ini sampai di sini dulu ya. Bunda akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.